Baik, oke teman-teman. Konbanwa minasang. Nah, selamat sore teman-teman. Nah, hari ini tanggal 16 Juni 2024. Kerja tadi dari jam 3 pagi ya. Kemudian jam 3 pagi itu kita panen. Kemudian siangnya lanjut nanem ya. Dan sekarang selesai udah jam 6 sekarang ya, tapi masih terang di sini. Nah, ini udah lama nggak bikin video ya, karena kalau panen itu durasinya itu panjang, durasi kerja ya. Panennya pagi, siangnya nanem, nanti sorenya bikin hako atau nanem lagi. Jadi jam 3 pagi sampai jam 5 sore baru kelar. Ntar beres-beres ya jam 6 kayak gini baru santai. Jadi kadang-kadang neter, tapi yang penting untung badan sehat, aman ya, sehat walafiat, sehat kuat, kuat siang dan malam gitu. Oke, hari ini sesuai janji saya yang dulu itu akan sharing tentang gajian yang kedua. Kebetulan ini udah gajian yang bulan yang kedua ya, berarti yang waktu pertama kesini itu kan 1 bulan pertama itu kan kerjanya itu hanya siang aja, jadi nggak ada panen yang pagi jam 3 atau jam 2 karena masih posisi nyangkul, masih posisinya nanem alias prepare untuk penanaman itu. Jadi maruci hari ya, itu pasang maruci dan sebagainya, kerja siang aja. Itu yang waktu dulu itu durasi kerja cuman sekitar 100 sekian jam. Waktu itu kan gajinya aku sharing 14.400.000 gitu yang bulan lalu. Untuk bulan sekarang ini untuk durasi kerjanya itu sampai 200 lebih ya. Ini kan catatanku sendiri ya, mungkin tidak pelek sama punyanya bos mungkin ya, cuman sesuai dari hitung-hitunganku sama hitung-hitungan bos itu hanya selisih sekitar 5.000. Jadi gaji untuk bulan ini itu setelah dipotong gajinya itu sekitar 20 juta 23 atau berapa itu ya, 23 juta gitu ya. Itu dipotong 2 mang 1.000 alias 2.100.000 itu untuk biaya apato alias tempat tinggal, gas, listrik, air, kemudian pajak daerah. Totalnya kita hanya menerima 20 mang 7.000 alias 20 juta ya, serimpet ngomongnya, 20.700.000 untuk bulan kedua ini gitu. Jadi gaji yang bulan lalu 14.400, bulan ini 20.700.000 gitu, dengan durasi jam kerja sekitar 200-an jam gitu. Nah, kalau sama hitunganku tuh selisihnya 5.000-an gitu, lebih banyak bos. Jadi diem-diem aja lebih banyak itu ya, lumayan. 5.000 itu 500.000 ya. Gitu. Itu untuk bulan ini ya. Itu sharingnya itu aja. Dan untuk uangnya diterima secara cash, bukan transfer ya. Nah, ini uang ya, ini kalau orang yang udah pernah ke Jepang ya udah tahu ya uang Jepang kayak apa. Kalau ya yang belum tahu aja, ini ya gajinya tuh cash kayak gini. Ini ribuan, ini 10 ribuan. Jadi satu lembar ini 10.000, kalau dirupiahkan itu 1 juta. Jadi gajiannya cuma 20 lembar sama 7 lembar. Cuman ini udah nggak ada 20 lembar ini, karena uangnya udah aku transfer ke rumah ya, ditransfer buat bayar utang, nyicil dulu 15 juta ya. Ini nyisain cuman berapa ini, 4.700.000. Ini untuk
biaya hidup di sini aja gitu. Kalau berangkat dengan uang hutang jadi harus balikin, yang penting utang lunas dulu ya, itu paling penting. Begitu, jadi gajiannya segitu langsung entek-entekan, nah lihat habis. Nah kemudian kok bisa uang ini kan terimanya cash, terus transfer ke Indonesianya tuh gimana caranya kan gitu. Soalnya kan untuk transfer ke Indonesia gitu kan nggak pakai kita punya bank BCA gitu misalkan ya, terus kita transfer gitu enggak, atau bank sini ya. Kalau bank sini namanya Bank Yuco Bank ya. Nah itu kan nggak bisa langsung kirim ke Bank Indonesia. Nah caranya gimana, sedangkan kita terimanya cash. Nah gitu kan. Nah ini aku sedikit sharing ya, cara ngirim uang ke Indonesia dari uang yen alias uang Jepang ke rupiah. Nah pertama-tama, nah itu ya, pertama-tama kita harus punya uangnya dulu ya, nggak punya uang mau ngirim uangnya. Yang kedua, kita itu harus punya rekening ya, kalau bisa itu rekening pribadi. Jadi teman-teman ini yang pemula ya, kalau yang udah paham ya skip aja ya, udah ngerti kan. Kalau yang pemula, misalkan teman-teman ini mau berangkat ke Jepang kerja gitu, jangan lupa pertama itu harus bikin bank, buka rekening di Indonesia ya, yang bank-bank besar gitulah, terserah ya, mau pakai apa aja, BRI, BNI, BCA, terserah. Nah selain Anda buka rekening, Anda aktifkan dulu mobile bankingnya. Mobile banking itu supaya Anda itu bisa ngecek dari sini. Jadi Anda nggak perlu ke ATM, Anda lewat HP bisa ngecek rekening Anda. Nah itu tahap pertama. Oh yang paling penting juga ini apa itu namanya, Anda itu harus, kalau nomor nomor HP atau WA gitu ya, nomor WA gitu, itu jangan pernah teman-teman nanti kalau udah sampai Jepang itu menghapus aplikasi WA atau apa saja yang harus registrasi ya, atau apa saja yang harus diregistrasi dengan nomor Indonesia. Contohnya WA itu. WA kalau udah sampai Jepang, kalau sampai dihapus, nanti Anda download. Nah pas mau membuka WA lagi itu, mau backup WA kan harus nunggu kode OTP atau kode PIN yang dikirim ke nomor Anda yang didaftarkan. Sedangkan Anda nomornya nomor Indonesia, Anda sudah sampai ke Jepang, nomornya kan nggak aktif, nggak bisa dapat sinyal di sini, nggak bisa dapat kode OTP, ya itu repot. Misalkan itu termasuk juga mobile banking, jadi harus Anda aktifkan dulu di Indonesia, jadi semua beres. Nah kalau udah sampai di sini jangan diotak-atik, jangan dihapus, atau intinya yang harus meregistrasi orang gitulah, karena itu repot nanti. Nah itu jadi tahap pertama tadi buka rekening dan mobile banking. Setelah itu nggak perlu buka bank Jepang ya, kalau di pertanian kan gajiannya cash, nggak perlu buka bank Jepang. Anda langsung daftar broker gitu, broker yang menyediakan layanan untuk ngirim uang ke Indonesia. Nah nama-nama brokernya itu apa saja. Nah itu nanti Anda bisa daftarnya itu langsung lewat Facebook. Dari Anda hubungi lewat Facebook, Anda message itu kan, nah, langsung nanti dia ngirim link. Nah Anda daftarnya lewat link itu, nanti Anda dapat kartu yang dikirim ke
apa itu, ke Apato Anda atau tempat tinggal kita di Jepang. Nah, jadi tahap pertama, jadi kita itu mau ngirim uang tadi itu yang berupa yen tadi ke rekening pribadi kita, gitu, yang tadi udah didaftarkan tadi, yang dari Indonesia tadi. Nah, jadi nomor rekeningnya itulah yang Anda daftarkan untuk ngirim uang, untuk masuk ke rekening Bank Indonesia. Nah, caranya gimana? Ya itu tadi, Anda hubungi broker. Nah, broker itu banyak macam-macam. Nah, contohnya ini, yaitu ini kartunya merah, tapi namanya aku nggak bisa nyebut, nanti dikiranya apa ya, promosi gitu ya. Intinya ini adalah, kalau bahasa Indonesianya titik-titik remittance apa ya, kayoku ya, aku samarkan ya, ini kayoku remittance. Nah, yang kedua ini ada broker yang lain lagi, namanya Sekom Remittance. Nah, sebenarnya bukan Sekom, tapi abjadnya setelah C apa, nah itu nih, Sekom Remittance. Nah, terserah ya, nggak harus ini. Jadi kartu ini, satu kartu itu adalah isinya data satu rekening yang Anda daftarkan. Jadi ketika Anda mau ngirim uang ke Indonesia, Anda nanti caranya, kalau udah daftar, udah dapat kartu ini, nah Anda nanti datang ke ATM Yujo atau ATM bank gitu, Yujo pokoknya, kantor pos di sini. Nah, Anda masukin ini ATM-nya, ini masuk. Ini bukan ATM sebenarnya, tapi istilahnya lah ya. Spread, terus uang cashnya Anda masukin mesin, spread, langsung namanya nanti apa namanya, deposit, terus gitu. Nanti ada caranya. Nah, uangnya tuh masuk ke ini. Nah, dari sini tuh langsung otomatis masuk rekening ke yang kita daftarkan. Misalkan rekeningku ini BCA, misalkan gitu ya. BCA aku nomor rekeningnya udah aku daftarkan. Jadi aku dikasih kartu ini. Ini khusus untuk masuk ke nomor rekening pribadiku yang BCA kan. Nah, ini tinggal aku datang ke Yujo, masukkan kartu, deposit, udah. Jadi uang saya itu bisa masuk ke rekening Bank Indonesia, rekening saya pribadi, atau yang Anda daftarkan mungkin rekeningnya orang tua, nah itu bisa juga, atau temen, atau ke saya ya boleh. Nah, nanti dapat setiap satu rekening dapat satu kartu. Tadi nggak mungkin salah, cuman ya Anda tulisin sendiri ya. Nah, itu nanti pakai ini ke Bank Yujo alias ATM-nya kantor pos itu, Anda masukin spread, duit dimasukin mesin, set, deposit, udah masuk gitu. Jadi ini adalah kartu perantara alias istilahnya adalah broker gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah datang ke Jepang, udah paham kayak begini tuh gampang. Ini mungkin informasi dari saya itu mungkin agak ngeblur, nggak begitu paham, tapi kalau udah di sini ya nanti ngerti. Cuman pesan saya satu itu tadi, buka rekening sama mobile banking itu harus aktif benar-benar ya. Nah, itu aja informasi hari ini ya toh. Informasi gajian kedua, nanti gajian ketiga aku kasih info lagi berapa gajiannya, biar teman-teman tuh tahu gajian realnya atau kehidupan real di pertanian Jepang itu seperti apa. Nah, biar tahu, biar Anda bisa mengkalkulasi, hitung-hitungan. Jadi kalau mau kerja ke Jepang atau enggak, atau lebih baik di Indonesia saja, ya nanti Anda bisa pikir-pikir dulu ya, seperti itu. Oke, nah ya itu aja informasinya. Yang selanjutnya ini hanyalah informasi tentang makan-makan ya. Ada video saya itu banyakan tuh tentang makan-makan. Jadi kebetulan saya itu hidupnya itu sehari makannya tuh kebetulan 3 kali.
Sedangkan informasi saya itu kan informasi real daily alias informasi harian itu. Nah kalau setiap hari makan ya ini kebetulan pasti sedang makan. Nah biasa ya. Oke, hari ini menunya adalah ayam bikinan sendiri. Nah, dan ini adalah jelly. Jadi bos saya itu mantunya itu kerjanya di Chatterize. Nah ini pabrik kue, toko kue es krim dan jelly kayak gitu. Chatterize ini di Indonesia juga ada ini. Nah kalau pulang itu kalau lagi nggak tahu mungkin lagi dari tokonya mungkin lagi dikasih bawa pulang kue banyak, dibagi-bagi ke kita kayak gini nih. Ini kue momo alias momo itu buah persik. Nah ini kayak gini wangi. Nah nanti ya ini setelah makan icipin dulu lah ya. Sebenarnya ini setelah makan tapi ya cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haleluya. Ada asam-asamnya. Oh ini jelly sama krim sama buah segar. Enak. Jelly buah segar. Yang paling bawah ini ada crispy manis kayak butiran coklat apa ini. Ini perpaduannya lengkap ini. Ada kenyal, lembek, crispy. Mantap. Oke, itu aja informasinya. Nah ini ada lagi makanan. Ini namanya kimchi. Jadi sayur di sini itu ini pemberian dari bos. Kalau ini bos besar, ini bukan mantunya. Nah ini kimchi itu adalah fermentasi dari sawi putih, direbus terus dikasih garam, difermentasi gitu, jadi rasanya asam-asam gitu. Nah dikasih bubuk yang pedas gitu. Nah ini kalau mungkin kalau lidah orang Indonesia nggak cocok, ini lebih ke acar gitu. Nah rasanya acar gitu. Cuman ya itu sama bosnya itu dicampur-campur. Ini dikasih udang, ini dikasih taco itu adalah gurita, jadi yo enak malah. Jadi selain tambah serat juga tambah protein. Cobain aja dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan, haleluya. Enak ya, asam-asam. Udangnya itu empuk. Oke. Gitu saja info-info hari ini teman-teman. Terima kasih. Info-info aja.